Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, inilah Suara Kemuning. Saya Sodik Ismail, teman-teman. Kembali saya akan mengajak Anda untuk, ya mau tidak mau, saya harus mengulang kembali. Ada banyak pertanyaan di kolom komentar. Bang, Mas, gitu ya. Mulai berapa kemuning itu sudah boleh dikawat? Oke. Pertanyaan yang banyak sekali itu bertebaran di kolom komentar ya. Tapi alhamdulillah, dan itu saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah komen dan bertanya tentang itu. Pengalaman saya, mohon maaf teman-teman, pada saat batang kemuning ini sudah berwarna putih begini, ini sudah bisa dikawat ya. Pada saat batang berwarna putih begini, ini sudah bisa dikawatin. Ini satu saudara mas bro. Jadi tumbuh dari biji, kemudian dia tumbuh dua. Ini batangnya ada dua. Nah, ini kan ada dua kan. Dia tumbuh jadi satu. Saya biarkan. Ini biasanya ini yang bisa digandeng, ini yang bisa menyatu. Kenapa? Karena sedarah. Kalau Anda mau menyatu biar batangnya lebih besar, cari yang sedarah begini. Satu biji kadang-kadang satu ini ya. Itu kalau nanamnya nggak dikupas. Nah, kalau nanamnya dikupas, biasanya akan tetap tumbuhnya satu biji. Karena saya nanamnya tidak dikupas, saya nanamnya dalam bentuk utuh. Jadi warna merah gitu langsung saya tanam, dan itu akhirnya bisa tumbuh dua begini. Dan ada yang satu, ada yang dua. Rata-rata sih bisa dua kalau tidak dipecah, kalau tidak dikupas kulitnya maksudnya. Nah seperti ini. Kemudian pertanyaannya, mulai umur berapa bisa dikawat? Berpegangan dengan umur bisa juga, cuman saya lebih mudah berpegangannya adalah batang yang sudah berwarna putih. Itu aja dulu. Batang yang sudah berwarna putih itu yang bisa dikawat. Kalau belum warna putih jangan dikawat ya, karena akan patah. Karena di dalam sudah ada kayunya dan ada kambiumnya. Kalau masih warnanya masih hijau, jangan. Biarpun umurnya 4 bulan, 5 bulan, tapi kalau warnanya belum putih, jangan dikawat ya. Ini saya pengawatan pertama ini setelah batang saya yakin warnanya putih ya. Ini satu saudara teman-teman. Nah untuk dikawati ini kita akan menyesuaikan besarnya kawat. Kawatnya nomor berapa bang? Itu pertanyaannya. Kawatnya nomor berapa? Kawat tidak harus, ya memang biasanya kawat itu kan minimal 50% dari batang yang mau kita kawati. Biasanya kan begitu. Atau 75% dari batang. Nah untuk seperti ini misalnya kita kawat segini, kuat enggak? Kalau kita bikin kuat, tapi kurang menggigit. Maksudnya kurang menggigit adalah kenapa? Karena ini batang dua, mau kita kawati jadi satu, sehingga butuh kawat agak besar, sehingga pada saat kita lipat dia akan jauh lebih kuat. Contoh nih, masukkan ke dalam, kalau bisa tembus sampai di lubang apa namanya, lubang pot. Ini mangkok saya pakai, ini ada lubangnya kan. Nah kawatnya kalau bisa tembus sampai di sini. Atau kalau enggak, Anda masukkan di bawahnya begini, keluarnya di atas. Maka ini jauh lebih aman dan tidak menggoyah akar. Pada saat Anda pelintir, kawat ini akan mencengkeram di bawah, tekuk di bawahnya begini. Nah ini dilipat begini kan, ini lipat. Nah kemudian Anda mau pelintir seperti apa, maka di bawah akarnya tidak ikut goyang. Kenapa? Karena sudah tercengkram. Nah ini batang saya lilitkan teman-teman, saya gandeng maksudnya, tapi nggak saya kupas kulitnya, tetap saya biarkan. Kenapa? Karena dia bisa menyatu dan nempel jadi satu karena satu darah.
sedarah ini. Untir. Nah, cukup sih, segini aja. Anda sudah bisa mengira-ngira tadi tingginya seberapa, sekarang sudah dipelintir jadinya seperti ini ya. Jadi ya nggak usah terlalu ekstrim, yang penting ada tekuan, ada lipatan yang membuat dia itu bergerak, gitu aja ya. Satu. Kenancep betul rumput-rumput liarnya. Nah, ini teman-teman, ini jenar. Kalau tadi itu yang Jepang dan jenar. Ini kan belum ada cabangnya ini. Karena apa? Mestinya dia harus bercabang. Kenapa dia tidak bercabang? Saya yang pada waktu itu terlambat memotongnya. Kalau ini kita potong di sini, nah, maka nanti dia akan bercabang di sini atau di sini. Kita tunggu percabangannya ya. Kalau dia nanti sudah bercabang, maka kita akan melihat lagi nanti di mana tempatnya dia untuk bercabang lagi. Kita kawatin lagi ya. Terserah Anda. Lekuan tidak harus ekstrim atau seperti apa, yang penting menurut saya sih manis gitu aja lah ya. Ini kan udah cukup kan lekuan begini. Ini agak besar. Ini sebetulnya sudah pernah saya kawati, cuman dia kembali. Kenapa? Kembali ya karena benturan alam, dia kembali lagi bentuk tidak segila saya. Saya pengennya ini dikawatin lagi ya. Jadi pengulangan pengawatan nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang ngawati itu bisa sampai 2 kali 3 kali kalau bentuknya memang belum kita dapat teman-teman. Bawah jangan lupa pegang. Sampai kerak. Nah, dah gini aja lah ya. Kalau memang kurang melintir, dipelintir lagi pakai ini, pakai tangan kan nggak kuat. Dipelintir pakai ini, pakai tang ya. Ini agak yes. Oke. Lumayan. Ini jenar, ini jenar kemuning Jawa. Ini sebetulnya pernah dikawat juga, pernah dikawat
Tapi saya pinginnya lebih meliuk lagi. Meliuknya bagaimana ya, kita ikuti aja. Saya pengen meliuk, nanti begitu sudah meliuknya kuat, saya pengen terkesannya lebih ekstrim. Mana nih kawat nih? Oke. Saya pakai kawat bekas saja. Kenapa? Ya, karena di batang ini selagi masih nanti kita bentuk seperti apa, masih kalau pakai kawat bekas mereka akan berbentuk natural dengan bengkok-bengkokan ini. Dia apa namanya, lekuk-lekukannya akan jauh lebih ekstrim pada saat dia melekuk dengan ini lekukan kawat-kawatnya ini. Nanti pada saat buat percabangan baru saya akan bikin kawat yang baru ya, dari kawat ini. Oh nggak bisa, harus saya tutup soalnya di bawah saya tutup dengan ada kerikil besar dari atas saja. Cuma ini saya nggak boleh lupa pegang yang paling bawah karena muternya agak kuat. Is. Ini kecil, harus apa namanya, menahan napas agak panjang. Napasnya agak panjang teman-teman. Mana sih daun ini Oh ini jadi satu gandeng. Oh ini punya ini. Nah ini biar ke sini, maksudnya begitu. Yes. Ini lekukan sudah ada sebetulnya. Lekukan ini sudah ada. Jadi kita tinggal membuat lekukan yang menurut saya berbeda dengan teman-teman. Ini kurang pendek sedikit. Yes. Oke. Cukup ya. Cukuplah. Nah, teman-teman. Dari pengalaman saya yang mulai menanam dari bayi, menanam mulai dari anakan atau dari biji, saya tidak mengajak Anda untuk mengikuti saya, tapi hal itu yang namanya bonsai adalah besar di pot. Tanaman dia besarnya di pot. Tanaman yang dalam tanda kutip kita menahan laju pertumbuhannya untuk menjadikan tanaman kerdil yang ada di pot. Jadi dia besarnya ada di pot ini. Bukan kita ground sebetulnya untuk mendapatkan batang yang besar, tapi kita mempertahankan batang ini sampai seberapa tahun. Idealnya kesabaran kita diuji oleh bonsai itu sendiri. Kita membuat bonsai itu patokan atau pegangannya dari apa? Tanaman di dalam pot, tanaman kerdil di dalam pot. Nah, berarti kita mengkerdilkan itu. Bukan tanaman besar kita potong kemudian kita kerdilkan, tapi mulai dari kecil sampai dia besar tetap dalam kondisi kerdil. Insya Allah begitu. Kalau apa yang saya peroleh dari para senior ya. Tapi ya berbagai macam pendapat, Anda bisa menggali, Anda bisa mencari sendiri sumbernya dari mana saja. Yang penting kita bonsai itu adalah berapa usia bonsai ideal. Semakin tua semakin bagus, dan semakin tua bentuknya semakin memikat, dan itu mulai dari kecil ada di pot, ya kan? Lebih sempurna lagi kalau gitu.
Oke. Inilah sekelumit aktivitas pagi saya di kebun di atas. Mudah-mudahan menjadi ya pertanyaan teman-teman yang dalam tanda kutip mulai kapan usia pengawatan bonsai. Ya pokoknya sejak dini, pada saat usia batang sudah mulai putih, Anda sudah bisa mengkawati, Anda bisa wiring ya. Jadi di channel Suara Kemuning ini lebih banyak mengekspos tentang kemuning. Kenapa? Karena saya lebih banyak kemuning yang saya buat untuk bahan bonsai. Mudah-mudahan ini tidak mengecewakan Anda. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah subscribe, like, share, dan komen channelnya Suara Kemuning bersama saya, Sodik Ismail. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Anda selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang banyak, lancar, dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.